Hasilnya 8 juta rupiah per bulan. Dengan 1000 pohon. Jika 2000 pohon maka hasilnya 16 juta rupiah. Kalau 5000 pohon maka hasilnya 40 juta rupiah per bulan. Ini hitungan rendah, coba simak di video ini jika kalian ingin tahu caranya. Kalau dengar kata tanaman ini, banyak orang langsung mikir, "Ah, biasa aja, paling hasilnya kecil." Tapi justru dari tanaman yang sering diremehkan inilah, ada penghasilan yang datangnya pelan, tapi nggak berhenti. Bayangkan, satu pohon, sekali panen, cuma sekitar 0,2 kg. Kelihatannya sepele, kan? Tapi tunggu dulu bro. Kalau panennya rutin, kalau pohonnya ratusan sampai ribuan, dan kalau hitungannya nggak asal-asalan, angka kecil ini bisa berubah jadi jutaan rupiah setiap bulan. Di video ini, saya nggak akan janji manis, nggak pakai kira-kira, dan nggak pakai mimpi kosong. Satu pohon terong. Hasil, 0,2 kg per panen, itu pun bisa sampai setengah kilo, bahkan 1 kilo. Sekilas kecil, tapi jangan berhenti di sini. Karena dalam satu masa produksi, terong bisa dipanen 2-3 kali seminggu, bahkan lebih jika perawatan bagus. Anggap aman saja. 2 kali panen per minggu. 1 bulan sama dengan 8 kali panen, kita ambil skala kecil saja setiap panen 0,2 kg. Maka, 0,2 kg dikali 8 kali sama dengan 1,6 kg per pohon per bulan. Kalau kamu tanam 1000 pohon terong, maka satu pohon sama dengan 1,6 kg per bulan. 1000 pohon sama dengan 1600 kg terong per bulan. Harga terong di pasaran biasanya fluktuatif. Kita ambil harga aman, Rp5.000 per kilogram. 1600 kg dikali Rp5.000 sama dengan 8 juta rupiah per bulan. Dan ini baru hitungan konservatif, belum harga naik, belum panen lebih sering. Sekarang bayangkan, jika 2000 pohon penghasilan bisa 16 jutaan per bulan. Bila ditanam 5000 pohon bisa tembus 40 jutaan per bulan. Dan ingat bro, terong dipanen bertahap, artinya tidak menunggu lama. Ada uang masuk rutin. Cocok untuk petani kecil sampai menengah. Agar hasil 0,2 kg per pohon sekali panen bisa tercapai, ada beberapa kunci penting. 1. Pemupukan rutin tapi ringan. Terong tidak suka dosis berlebihan, yang penting konsisten. 2. Penyiraman stabil, terutama saat berbunga dan berbuah. 3. Pangkas tunas liar, agar nutrisi fokus ke buah. 4. Pengendalian hama sejak awal. Lebih murah mencegah daripada mengobati. Kalau ini dijaga, bahkan banyak petani yang bisa dapat lebih dari 0,2 kg per pohon bahkan sampai 1 kg per pohon. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan petani. Modal pupuknya berapa? Apakah masih untung kalau dihitung secara nyata? Tenang teman-teman, kita hitung pelan-pelan dan masuk akal. 1. Asumsi jumlah tanaman. Kita pakai contoh, 1000 pohon terong. Dengan jarak tanam kurang lebih 60-70 cm. Maka lahan yang dipakai 0,1 hektar bahkan lebih sedikit. 2. Jenis pupuk yang umum dipakai. Untuk terong, biasanya petani pakai kombinasi pupuk kandang kompos, pupuk dasar NPK atau Ponska, pupuk susulan, seperti urea dan pupuk yang sudah dicairkan. Pupuk cair atau perangsang bunga, opsional. Kita hitung versi hemat tapi aman. 3. Hitungan pupuk kandang. Pupuk kandang saat tanam. Kurang lebih 0,5 kg per lubang tanam. 1000 pohon 0,5 kg sama dengan 500 kg pupuk kandang. Harga pupuk kandang. Jika Rp500 per kilogram bahkan bisa lebih murah. 500 kg dikali Rp500.
sama dengan Rp250.000. 4. Hitungan pupuk dasar NPK atau Ponska. Dosis aman. Kurang lebih 10 gram per pohon. 1000 pohon, dikali 10 gram. Sama dengan 10 kg pupuk NPK. Jika harga NPK Rp10.000 per kilogram, maka 10 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp100.000. 5. Hitungan pupuk. Susulan bulanan. Selama 1 bulan produksi, pemupukan 2-3 kali. Total pupuk susulan kurang 15 kg. Harga pupuk susulan Rp10.000 per kilogram. 15 kg dikali Rp10.000 sama dengan Rp150.000 per bulan. 6. Pupuk cair atau perangsang buah, opsional. Biasanya, 1 botol bisa untuk 1000 pohon selama 1 bulan. Harga sama dengan Rp50.000. Bagian ini opsional, tapi sangat membantu berat buah. 7. Total modal pupuk per bulan. Sekarang kita jumlahkan bro. Pupuk kandang, Rp250.000. Pupuk dasar, Rp100.000. Pupuk susulan, Rp150.000. Pupuk cair, Rp50.000. Total pupuk sama dengan Rp550.000 sampai Rp600.000, jika harga pupuk naik sedikit. 8. Bandingkan dengan penghasilan. Dari hitungan sebelumnya. Produksi, 1.600 kg terong per bulan. Harga Rp5.000 per kilogram. Penghasilan kotor, Rp8 juta. Dikurangi pupuk, Rp600.000. Sisa Rp7.400.000. Dan ini belum termasuk obat hama. Kita simpan saja obat hama kurang lebih Rp400.000. Maka hasil dari semuanya Rp7.400.000 dikurangi Rp400.000 sama dengan Rp7 juta. Dari hitungan ini kita bisa ambil pelajaran penting. Modal pupuk relatif kecil. Terong tidak rakus pupuk. Yang penting rutin, bukan mahal. Untung tetap terasa meski harga turun. Banyak petani gagal bukan karena pupuknya kurang mahal, tapi karena tidak konsisten dan malas menghitung. Terong cocok untuk petani pemula. Buat bro yang baru mulai bertani, terong itu tidak manja, cepat belajar, risiko relatif rendah, modal bisa disesuaikan. Mulai dari ratusan pohon, belajar alurnya, lalu berkembang. Kenapa terong itu menarik? Umur panen relatif cepat, bisa dipanen berkali-kali. Pasarnya luas seperti warung, pasar dan keperluan rumah tangga. Perawatan tidak ribet. Bisa ditanam di lahan sempit maupun luas. Bahkan banyak petani bilang, terong itu bukan bikin kaya mendadak, tapi bikin dapur ngebul terus. Kalau kita mau jujur, bertani itu bukan soal mimpi besar, tapi angka yang masuk akal. Terong dengan hasil 0,2 kg per pohon sekali panen. Kalau dihitung dengan benar, ternyata bisa memberi penghasilan rutin dengan modal ringan. Jadi jangan tunggu lahan luas. Jangan tunggu modal besar. Mulailah dari hitungan kecil yang pasti.